Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kerentanan di suatu CMS, yaitu Joomla, yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini. CMS ini selain WordPress kan Joomla juga lumayan terkenal gitu. Nah, apa yang menjadi ketertarikan saya untuk membahas kerentanan ini karena saya melakukan mesh scan di negara Konoha ya. Di negara Konoha dengan IP range tertentu, dan saya mendapati banyak sekali itu yang pakai CMS Joomla, terutama di website-website edukasi semacam sekolah-sekolah begitu, banyak banget gitu yang memakai CMS ini gitu. Bahkan rata-rata yang pakai CMS Joomla, dan versinya masih versi yang jadul gitu ya, lebih jadul daripada versi yang terkena ini. Jadi dia malah lebih rentan gitu. Nah, mengapa kita harus sadar bahwa ini penting untuk dibahas di video kali ini? Karena nanti suatu saat kita akan kaget ada data breach atau data yang dikeluarkan dari website tersebut karena mereka punya full akses ke dalam website tersebut dan mengambil data-data orang yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang yang membuat platform itu, yang harusnya menjadi tanggung jawab orang yang administratornya atau entah siapapun yang memiliki website itu harusnya punya tanggung jawab secara etis untuk menjaga CIA. CIA itu semacam trias apa namanya? Triad keamanan gitu loh. Jadi ada confident, terus pokoknya itulah CIA. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila kita tidak melihatnya secara jelas gitu. Karena vulnerability detailsnya kita lihat dari mana: project Joomla, sub projectnya CMS, content management system, impactnya tuh sangat serius, terus severity-nya tuh high. Kalau ini biasanya kalau kita cari bug, kalau kita report ini masuknya critical ya, critical. High dan critical itu beda-beda tipis lah. Mungkin kalau critical dia masuknya ke database, tapi kalau saya lihat ini kita bisa dapat kontrol ke dalam apa namanya, kontrol dasarnya gitu loh. Kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam suatu server itu atau CMS itu. Versi itu adalah di versi 4.0.0 gitu sampai kepada versi 4.2.7. Exploit type-nya itu improper access control. Jadi akses kontrolnya ini kita bisa masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam website itu, karena ketika kita melakukan pencarian maka yang keluar ini adalah credential dari website kita, atau credential dari apa yang menjadi pintu masuk kita ke dalam website tersebut gitu. Terus date of reportnya ini baru-baru aja tanggal 13 ya, hari ini tanggal berapa hari ini? Tepat saya buat ini tanggal 18, ini baru-baru banget, yaitu tanggal 13 bulan 2 2023 itu pas di tahun ini ya. Terus GVID-nya 2023 23752 itu. Kalau teman-teman mau mencari, misalnya mau mencari ID-nya bisa lihat di sini ya. Lihat di GVID-nya, juga bisa ke website GVA. Terus deskripsinya itu adalah pemeriksaan akses yang tidak tepat memungkinkan akses tidak sah ke endpoint. Artinya apa? Ketika ketika orang normal ya, bukan orang yang authorized ya. Artinya orang yang tidak terautentikasi, orang yang sebenarnya tidak punya akses ke dalam itu memasukkan suatu perintah gitu ke dalam. Memang ada fungsi di dalam CMS ini untuk mensanitize query atau bahkan apapun yang masuk yang diinput oleh si user. Namun ada cara membypassnya. Cara membypassnya adalah dengan melihat apa sih kondisi-kondisi apa yang terjadi apabila apa namanya, dilakukan hal yang berbeda, tidak sesuai dengan normalnya gitu. Jadi disitulah mereka melakukan analisis. Penyerang-penyerang ini akan melakukan analisis terhadap website kita, lalu mereka akan mengubah arah serangannya gitu loh. Terus solusinya apa? Solusinya harus upgrade versi CMS Joomla ke versi 4.2.2.8 ya. Terus step to reproduce-nya itu adalah endpoint. Ini adalah endpoint. Ini endpoint telaknya ya, artinya endpoint telak itu yang langsung gitu. Harusnya kalau
kita mau menganalisis bagaimana proses terjadinya itu tidak langsung ke application public true ini, tapi kita kesini dulu dari API index v1 artinya API versi 1 config. Nah, kita sampai sini dulu gitu. Kita lihat apa sih yang terjadi ketika saya masuk endpoint ini, apakah responnya forbidden atau responnya not found. Harusnya sih not found gitu, tapi kalau kita langsung ke sini antara forbidden dan oke gitu. Tapi kalau dengan kerentanan ini pasti oke kalau kita masukin endpoint ini gitu. Oke. Jadi apa yang harusnya kita lakukan pertama adalah kita menggunakan endpoint ini terus kita slash config slash, di sini harusnya banner public true. Maka kita akan lihat kondisi ketika kita research itu di dalam apa jumlahnya. Kalau kita lihat di sini nih, kita kalau misalnya buat application di sini kan terus public true ya, kita bisa mereplace ini tanpa harus kesini dulu, tanpa harus melewati query ini. Kita buat dulu di sini API /index.php/v1/config/banners ya, harusnya banners di sini. Nah, kalau kita masukin dia banners ya, nih banners, maka yang terjadi apa? Yang di dalam yang terjadi itu adalah public sama dengan true. Itu kalau di banner. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, kita harusnya bisa membuat seperti ini. Ya, banners public true. Nah, yang ditampilkan kan kurang lebih saja gitu. Nah, kalau kita bisa mengubah ini ke dalam bentuk application. Kalau banners kan cuma menampilkan banner aja gitu. Kalau kita menampilkan ini ke application, kita membuat ini application, otomatis konfigurasi dari aplikasi API ini akan dikeluarkan ke public dengan syarat benar true ya. Karena kondisinya seperti ini, public true. Kalau ini publicnya false, maaf karena lidah saya suka ini nggak beres, public false, maka dia tidak bisa menampilkan apa-apa. Tapi sayangnya kondisi ini bisa diubah gitu sama si penyerang, yaitu dengan public true. Nah, ketika public true, maka yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, yang dihasilkan adalah seperti ini. Jumlah /API /index.php/v1/config/application tanda tanya atau query public true. Apa yang akan didapatkan? Username-nya ada, ID-nya pun ada, terus passwordnya ada gitu. Karena application ini yang dimintain config-nya, maka konfigurasi yang ada di aplikasi jumlah akan dikeluarkan gitu. Itu adalah teknik-teknik yang dipakai ya. Ini adalah kondisi di belakang apa sih yang terjadi ketika kita memberikan perintah-perintah gitu ya. Ini unnamed. Ini adalah debugger dari jumlah ini, si API application-nya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah pernyataan langsung dari jumlah.org developer. Ini developer langsung. Ini ada data-datanya, informasi yang bisa kita pakai untuk melihat kondisinya seperti apa ya. Nah, balik lagi kita ke sini, jumlah 4.2.8. Nah, this release only contain the security fix, no other change. Artinya tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya. Ini cuman hanya untuk security release saja. Jadi yang diubah itu ini adalah yang mengalami kerentanan gitu. Jadi tidak ada fitur yang berubah, tidak ada yang berubah gitu. Jadi we strongly advise you to renew the password for all credentials that are stored in the global site configuration. Nah, global site configuration. Jadi semua password yang ada pada atau credential yang ada pada database, SMTP, Redis, HTTP proxy, ini harus diubah. Kenapa harus diubah? Karena mereka tahu dari kerentanan ini
dengan kondisi source code yang seperti ini, maka mereka bisa masuk ke dalam database SMTP, Redis, HTTP, proxy. Bayangkan itu seperti apa ngerinya. Ngerinya itu adalah saya melihat di Indonesia itu banyak sekali website-website yang harusnya itu bertanggung jawab gitu loh, bertanggung jawab atas apa yang dia buat gitu. Nah, jumlah ini dipakai sama CMS di Indonesia tuh kalau saya lihat tuh kayak semacam edukasi, banyak yang edukasi gitulah. Nah, itu kan data-data siswa, mahasiswanya itu kan harus dipertanggungjawabkan gitu loh, secara etis itu seperti apa. Nah, itu tidak dibuat gitu, itu tidak diperbaiki sampai hari ini. Kita tidak tahu pemikiran orang lain. Nanti ketika ada berita bahwa ada data yang terhambur sana sini, baru kita repot. Nah, itu adalah mindset kita di sini. Kita tidak mau berubah, kita nggak mau melihat data berita gitu loh, nggak tahu orang yang buat website itu bagaimana pola pikirnya. Karena beberapa kali saya menemukan kerentanan, terus saya report ke adminnya, nggak ada balasan gitu. Saya lihat sampai hari ini pun security issue-nya belum di-fix kan. Nah, security issues fix with ini ya, versi ini 4.2.8. Nah, ini adalah improper access check in web service endpoint. Web service-nya, ntar dulu kita lihat apakah sama. Harusnya sama ya, sama. Jadi endpoint inilah yang digunakan untuk masuk melihat data yang ada di dalam, yang seharusnya tidak dikeluarkan melalui apapun untuk user yang tidak memiliki hak autorisasi gitu. Where can I download jumlah 4.2.8 new installation. Kita kalau mau install ulang ada di sini. Terus kalau yang sudah punya, terus upgrade, tinggal pakai yang ini aja gitu. Karena yang di fix kan tidak banyak gitu. Yang di fix kan cuman security issue-nya gitu. Oke. Ini adalah sumber yang menjadi patokan ketika ini memang betul-betul suatu kerentanan. Karena memang ini banyak sekali ya, chief list itu dari banyak sekali, dari dulu gitu, dari tahun sekian sampai tahun sekarang. Ini lengkap di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini tentang CVE ya. Terus untuk nukli sendiri kan saya sudah cek sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini saya masukin sendiri ya. Sabar. Nah, ini saya masukin sendiri, saya buat sendiri. Bukan saya buat, saya ambil yang ini tadi. Nih, yang ada di sini. Oh, bukan yang ini ya. Cuman sama aja gitu. Sama aja fungsinya. Tapi kalau kita lihat di sini, lihat saya saja, informasinya itu mengenai informasi tentang CVE ini ya. Terus datanya ini raw, get, terus API. Ini adalah endpointnya tadi. Terus ini adalah methodnya, hostnya. Host ini adalah hostname artinya target kita ya. Terus ini adalah informasi-informasi yang boleh ditampilkan atau rules yang harusnya ada di banner gitu. Terus matchernya itu tipenya apa? Tipenya dari word. Terus partnya itu ada di body responnya. Terus wordnya apa? Word ini adalah password. Nah, yang akan ditampilkan adalah passwordnya. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu, nah kalau kita lihat di sini, ini username, harusnya username ya. Kita buat aja di sini. Teman-teman bisa nambahin seperti ini. Username huruf kecil ya. Coba kita lihat dulu. Yap. Username. Nah, ini akan ditampilkan wordnya ada di body. Kalau misalnya kita mau lihat di sini total page, kita juga bisa buat gitu ya. Terus tipenya kita bisa buat di situ tadi. Itu yang jadi matchernya. Jadi responnya yang akan ditampilkan adalah ini. Respon yang akan ditampilkan cuman yang dua ini aja. Jadi tidak banyak gitu untuk di nuklenya ya. Tapi kalau kita buka di browser dengan format hostname terus slash API
index.php slash v1 slash config slash application public dengan true. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah kita akan mendapatkan semua informasi yang seperti ini, seperti yang kita lihat di sini. Jadi dia tinggal akses ini aja, maka informasi sensitif akan ditampilkan di sini yang berhubungan dengan password dan juga berhubungan dengan username. Itu sangat berbahaya kalau di dalam trias trias keamanan itu jadi hal yang kritikal. Oke, terus di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa ambil aja ini template-nya ya. Terus buat, karena saya cek dari tadi, terus saya tidak lihat di nuklinya, atau mungkin saya belum update kali. Jadi saya buatnya manual aja. Ini adalah informasi yang lainnya mengenai web service endpoint access control dan nukli. Yang membuat saya buat video ini adalah supaya orang-orang lihat gitu loh, karena kita nanti jangan kaget lah kalau ada kebocoran data gitu, karena memang kita yang tidak bertanggung jawab gitu. Kita menganggap bahwa ini data orang lain gitu, tapi kita nggak punya tanggung jawab secara etis gitu untuk menjaga sesama gitu. Itu menjadi masalah kita hari ini, karena kita menganggap cross-site scripting itu adalah hal yang biasa aja gitu. Dia nggak langsung ambil data kok. Itu yang kita pikirkan sekarang. Tapi kalau kita lihat orang di luar, jangankan yang cross-site scripting, yang reflected, yang stored itu, jangankan yang stored, kalau yang reflected aja sudah diperhatikan gitu. Tapi kalau di sini kita tunggu dulu itu orang di face atau apa segala website kita curi data kita, baru kita ngangengong. Itu masalahnya. Oke, itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Apapun dari ucapan saya yang mungkin tidak mengenakan hati, saya mohon maaf, karena kita sama-sama menginginkan sesuatu yang baik lah. Oke, nanti next videonya kita akan belajar mengenai teknik-teknik ethical hacking lagi ya. Sabar, ini videonya memang khusus untuk informasi aja gitu. Oke, thank you. Mungkin itu aja untuk teman-teman yang mengklik video ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai menit ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, kalian bisa subscribe bila belum subscribe untuk mendapatkan video-video baru gitu, karena kedepannya kita akan membuat lagi video yang menarik mengenai ethical hacking gitu. yang tujuannya itu adalah untuk pembelajaran, dan mungkin teman-teman bisa mengasah skill gitu, bisa mendapat informasi tambahan dari sini gitu. Oke, mungkin itu aja. See you the next video.